Babe ketemu Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam. Babe mau ngomong apa? Saya cuma mau dengan rahmat Allah dan kasih sayangmu ya Rasulullah, izinkanlah semua melukmu dan mencium tanganmu ya Rasulullah. Biar mereka yang merasakan betapa indah dan nikmatnya memandang wajahmu ya Rasulullah. Orang-orang yang membuli, orang-orang yang mencela, yang menghina, izinkan dia menatap wajahmu ya Allah ya Rasulullah yang lembut. Niscaya mereka itu kan menyesal dengan apa yang salah mereka ucapkan. Jadi gini, Be. Saya pernah lihat kajian Babe menceritakan kelahiran Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini feel dari kelahiran Rasulullah adalah orang yang paling agung. Kangen. Iya, benar, Be. Bisa nggak kita belum ketemu orang tapi kangen? Itu dia, Be. Cuma sama Rasulullah. Masya Allah. Saya lihat kajian Babe itu aja ikut, Masya Allah, ibaratnya kok bisa kita bisa punya perasaan kayak gitu. Mungkin bisa diurutin sedikit baik kira-kira kisah mengenai Rasulullah ini karena proses kelahirannya. Kenapa kita sampai mengingat beliau terus gitu? Untuk mungkin bapak teman-teman yang belum sempat mengenalkan versi Babe. Iya, jadi pernah nggak Bang Ari Untung itu kangen sama seorang tapi belum pernah lihat mukanya? Kangen sama seorang tapi belum pernah kita jabat tangannya? Apa bisa rasa itu direkayasa? Nggak bisa, Ji. Nggak bisa, Ji. Itulah, jadi untuk kita tahuin, saya akan mengajak teman-teman supaya dapat gambaran salah satu film kolosal. Biar ada gambarannya, karena kita mesti visual dulu kan, visual. Salah satu film kolosal daripada Robin Hood misalnya, ya. Di situ digambarkan dengan jelas tentang para petinggi, para yang punya jabatan kalau berangkat keluar kota dengan serangkaian kereta kuda yang di belakangnya ada gerbong-gerbong ya. Salah satu gerbong itu kan gerbong yang kelihatan yang ada jaru-jarunya begini, isinya wanita. Di gerbong depan ada sayuran, ada makanan. Tahukah apa itu? Wanita barang dagangan. Main judi kalah, store-nya perempuan atau makanan, atau ketika makanannya habis perempuannya satu dijual, dia bawa makanan. Dan itu fakta dan nyata ya, di tahun 500-an begitulah keadaan. Yang punya darah raja terah itu yang mimpin, yang enggak punya. Gitu lah. Sehingga kalau raja itu harus punya anak sebanyak-banyak, punya selir sebanyak-banyaknya. Nah, bayangkan situasi pada waktu itu. Yang miskin gak punya harapan. Kalau dia gak ada darah raja, udah dah nasib gue. Yang raja, wah ini bakal gue tindas segala macam. Perempuan gak ada harganya tiba-tiba. Lalu muncul seseorang yang apa ya, malaikat itu nggak bisa action loh ya, kecuali atas izin Allah ya, dan atas restu daripada para nabi. Jadi ketika kehadirannya seperti itu, antum bayangin gitu, yang paling bergembira itulah para malaikat semesta ya, alam semesta yang tahu gitu ya, karena dia bisa berbicara dengan bahasanya, sampai-sampai pohon itu pada rebah ketika kelahirannya atas izin Allah ya. Bahkan ada sedikit gempa karena apakah sanggup bumi menerima kehadirannya gitu. Apakah ada gitu loh orang yang begitu dicintai oleh sebuah makhluk seperti beliau. Pada waktu itu di tahun 571, kalau Indonesia tepatnya tanggal 23 bulan April tahun 571, bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah. Kebanyakan kita bilangnya tahun gajah, padahal tahun 53 sebelum Hijriah. Itu memang ada gempa yang tidak meruntuhkan. Subhanallah, yang runtuh itu hanyalah simbol-simbol yang dijadikan sesembahan. Api Majusi pun pada waktu itu padam gitu loh. Api Majusi pun padam. Patung-patung yang selama ini dijadikan andalan pun runtuh, dan hanya patung yang runtuh, tidak satu pun rumah. Kecuali pada waktu itu ada cahaya yang begitu besarnya tiba di rumah yang mulia Siti Aminah, yang seumur hidupnya tak pernah nyembah berhala. Begitu juga Abdullah yang sudah wafat lebih dulu ya, sebelum kelahirannya. Bayangkan kelahiran itu yang membuat semesta ya bergembira gitu ya, dan malaikat rahmat pun menyambut dengan sukacita gitu loh.
hari yang terbaik. Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflaki. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau ya Nabi, tidak aku ciptakan langit bumi serta seisinya. Jadi Allah itu menghargai, bukan diatur, tapi memang beliau adabani Rabbi, karena memang fahsin ta'dibi, terbaik pendidikannya. Bayangkan ketika beliau masih remaja aja, yang dia pikirin gimana orang supaya makmur ya. Maka dia memiliki unta yang begitu banyak, tapi beliau tuh sekali sedekah tuh ya, diceritakan dalam Qasasul Anbiya gitu ya, bahwa siapapun orang boleh ambil ternaknya Muhammad muda. Pada waktu itu Pak Ri, beliau memiliki, saya bilang pembantu ya, karena beliau tidak pernah menganggap budak ya, itu 23 orang. Di usia ke 25 tahun, kaya banget gitu loh. Kayaknya tuh luar biasa. Jadi jangan dibilang beliau miskin, menikah dengan janda kaya, kemudian jadi nebeng, jadi karyawan apa. Ya enggak begitulah gitu loh. Mari dudukkan sejarah dengan benar. Beliau tuh kaya raya minta ampun. Pembantunya 23 orang untuk mengurus hewan-hewan ternaknya, ratusan. Bahkan ketika yang mulia Sayyidatina Khadijah ingin menikahinya dan beliau menerimanya dan kemudian melamarnya, itu dipilihkan tuh 70 ekor unta betina khusus untuk beliau. Dan kemudian ketika ibu susunya datang, Halimatus Sa'diyah, sang ibu susu yang merupakan dicintai banget sama Nabi. Kenapa? Karena keluarganya miskin. Pada waktu dia masih kecil dia miskin, ya, pada waktu baru lahir. Antum tahu tuh, tidak ada orang yang mau ambil Muhammad Orok ini, karena ayahnya udah nggak ada. Jadi ntar bayaran gue gimana dong, kata orang yang suka dari Bani Sa'diyah yang ambil untuk disusui. Santren kecil lah kalau kita bilang. Tahu kan pada waktu itu ternyata karena Ibu Halimah ini keledainya jelek, gerobaknya lusuh, jalannya nggak bisa cepet Ji. Sehingga yang kaya-kaya tuh, anaknya Abu Jahal, anaknya Abu Lahab, anaknya Abu Sufyan, anaknya siapa, udah diambil semua sama orang-orang itu. Lalu dalam perjalanan pulang, sisipan. Gua belum dapat, mungkin kalau bahasa kita, belum dapat bayi lo, miskin lo, nggak dapat lo. Biar dia siapa tahu masih ada bayi yang belum diambil. Datanglah Halimah. Satu-satunya bayi yang belum diambil ini bernama Muhammad. Lalu kemudian Halimah bilang, gak apa-apa, yang penting bisa merawat. Bukan soal harta, bukan soal apa, yang penting bisa merawat. Maka diambillah Muhammad Orok ini oleh Halimah. Antum tahu apa yang terjadi? Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu begitu dinaikkan ke keledai, rahmatan lil alamin itu mulai muncul. Maka keledainya pun berjalan dengan tegap atas berkat izin Allah dan rahmatnya Nabi Muhammad, dan kemudian menyusul kembali rombongan itu. Lah, keledai kamu mana? Ini. Keledai kamu mana? Yang ini. Keledainya pun dan untanya dan kudanya pun jadi segar, banyak susu, dan ketika ditaruh di kampung Bani Sa'diyah yang namanya dikenal dengan Halimatus Sa'diyah, maka sekampung itu menjadi rahmat. Sampai-sampai semua orang sayang, sampai-sampai ibu-ibu yang lain, gua aja deh yang itu, gua aja deh. Halimah nggak bakal lepas. 24 jam Halimah nggak mau lepas sang Muhammad Orok ini. Nggak mau lepas, Halimah nggak mau lepas. Antum tahu kemudian apa yang terjadi? Sekampung itu loh menjadi kampung yang berkah. Susu-susunya itu di unta-untanya, di keledai-keledainya, di kambing-kambingnya, ya di untanya. Susunya itu sampai nggak ada lagi orang yang kelaparan di situ. Bayangkan kelahiran beliau itu betul-betul membawa rahmat. Jangankan orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha pada waktu itu ya, kita sebut Majusi dan sebagainya, mendapat rahmat. Hewan pun mendapat rahmat. Salah kalau selama ini kita berkata siapa nabi yang bisa bicara dengan bahasa hewan? Orang bilang Nabi Sulaiman. Tentu Nabi Muhammad yang lebih banyak bicara dengan bahasa hewan. Sampai-sampai seekor unta mengucapkan salam. Sampai-sampai seekor kijang mengadu, ya Rasulullah, kata seekor kijang, aku ditangkap oleh sahabatmu sementara anakku ada di hutan. Sampaikan kepada sahabatmu, aku hanya menyusui anakku dan aku akan kembali. Bayangkan, seekor kijang pun mendapat rahmat dengan kehadiran Nabi Muhammad. Bahkan semak belukar pun rebah. Saya teringat syair Ebit ya, mungkin ini
yang umurnya udah lanjut tahu banget ya. Dan Ebi pernah nyanyi begini, saking menggambarkan kemuliaan gitu ya. Batu-batu seperti menyapa sebelum ia lewat. Saya nggak kuat. Tapi itu syair itu tuh saya setiap dengar lagu itu tuh bercucuran gitu. Saya nggak sanggup melanjutkan syair itu ya. Meskipun dia lebih dihina dari siapapun, meskipun dia lebih nista dari siapapun dinista, meskipun dia lebih duka dari siapapun, tetapi ternyata dia lebih gagah perkasa dari siapapun. Itu apa nggak menggambarkan kehebatan pribadi beliau gitu loh. Ya, apa sulit kalau kita menarasikan. Cukuplah narasinya dari Allah dengan mengatakan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada pada akhlak yang azim, yang agung. Nah, narasi itu merupakan narasi closing yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Al-Azim itu adalah asma Allah, tapi Allah mencopot dan meletakkan pangkat asma yang namanya Al-Azim itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan kita ini ya, maksudnya saya juga masih banyak dosa gitu, apakah pantas kita dengan Rasulullah SAW gitu. Walaupun begitu kita tetap ingin bisa bertemu beliau suatu saat nanti di kalau misalnya Babe ketemu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Babe mau ngomong apa? Saya cuma mau dengan rahmat Allah dan kasih sayang-Mu ya Rasulullah, izinkanlah semua meluk-Mu dan mencium tangan-Mu ya Rasulullah. Biar mereka yang merasakan betapa indah dan nikmatnya memandang wajah-Mu ya Rasulullah. Orang-orang yang membuli, orang-orang yang mencela, yang menghina, izinkan dia menatap wajah-Mu ya Allah ya Rasulullah yang lembut. Niscaya mereka itu kan menyesal dengan apa yang salah mereka ucapkan. Ketahuilah Bang Ari, yang paling dekat dengan Nabi itu bukan yang berbanyak-banyakan sholat, bukan berbanyak-banyakan sedekah. Yang paling dekat dengan Nabi itu adalah orang yang peduli dengan sesama. Sampai Nabi mengatakan, gak beriman orang yang kenyang sementara tetangganya lapar. Tetangga di situ digunakan oleh Nabi dengan kalimat jar yang tidak mengidentifikasikan dia harus muslim. Tapi setiap orang lapar dibantu, maka dia menjadi orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad. Dan kemudian salah satu yang paling membuat dekat sesuai dengan sabdanya, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Wa inna ahabbikum, dan yang paling aku cinta, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling akrab, yang paling dekat dengan aku duduknya di hari kiamat, tentu di sampingnya gitu kan, paling dekat, yaitu kata Nabi ahsanul khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Perbaiki akhlak kita, maka kita akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Be waktunya Be. Sama-sama Ji. Sama-sama Ji. Pembicaraan bukan bukan hanya sekarang, kayaknya saya banyak banget dapat nongkrong kemari kalau iseng. Benar itu tempat kopi. Be, lagi di rumah enggak? Di rumah, nongkrong. Ajak yang lain kemari. Biar dia bisa membahagiakan pasangannya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.